Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Aini, Prodi BKPI 2B, NIM 2115051. Di sini saya akan menjelaskan materi makalah saya tentang pendekatan deskripsi kepribadian dan pengukuran kepribadian. C. Pendekatan deskripsi kepribadian. Manusia yang sejak semula berkembang dalam kehidupan sosial senantiasa mencari cara untuk mendeskripsikan kepribadian individu. Oleh karena itu, selalu dicari cara untuk menempatkan kepribadian dalam suatu kategori atau tipe-tipe tertentu dengan mendasarkan pada karakteristik yang dapat diamati. Manusia dikategorikan baik atau buruk, agresif atau pemalu, ekstrovert atau introvert, manusia banyak bertindak atau manusia banyak berpikir, maskulin atau feminin, dan sebagainya. Teori-teori tipe pengelompokan kepribadian berasumsi bahwa derajat atau kesamaan antar pribadi-pribadi masuk dalam kategori tertentu ditimbang berdasarkan kesamaan pengalaman dan pada keunikan individual kepribadian. Dengan demikian, maka kepribadian dapat dideskripsikan baik tipe-tipe secara dikotomis maupun tipe-tipe secara multiple. Di antara pendekatan lain yang banyak digunakan dalam rangka mendeskripsikan kepribadian adalah teori-teori perkembangan. Pendekatan ini mengakui adanya potensialitas biologis, akan tetapi pengalaman dengan lingkungan dalam jangka waktu lama merupakan faktor kunci dalam kepribadian. Pendekatan lainnya adalah teori-teori pembelajaran atau learning theories yang menjelaskan bahwa perkembangan kepribadian merupakan hasil pengalaman pembelajaran masa lalu yang melibatkan ganjaran, hukuman, generalisasi, dan sebagainya. Kemudian D. Pengukuran kepribadian. Pengukuran kepribadian merupakan upaya lebih lanjut untuk memperoleh deskripsi kepribadian dengan menggunakan instrumen tertentu yang sudah memiliki tingkat validitas dan reliabilitasnya. Pengukuran kepribadian lebih banyak diarahkan untuk memperoleh deskripsi aspek-aspek kepribadian tertentu dan bukan untuk memperoleh deskripsi kepribadian secara total dan komprehensif, karena hal itu sulit dilakukan dan tidak praktis serta tidak perlu. Adapun metode-metode pengukuran kepribadian adalah sebagai berikut. 1. Tes tertulis atau paper and pencil test. Metode ini dirancang untuk mengukur karakteristik kepribadian baik yang normal maupun abnormal. Penggunaan metode ini mudah diadministrasikan dan diperiksa, biaya lebih murah, dan dirancang untuk pengukuran yang bersifat kelompok. Pada umumnya, metode ini digunakan untuk keperluan penelitian, keperluan klinis, ketenaga kerjaan, dan sebagainya. Terdapat sejumlah bentuk tes kepribadian dengan pertimbangan validitas, reliabilitas, norma tertentu, dan dapat dengan mudah diikuti oleh individu yang dites. Tes ini dirancang untuk mengukur hal tertentu seperti penyesuaian keluarga, derajat ciri-ciri tertentu, daya kritis, keagresifan, atau tipe keabnormalan, dan sebagainya. Metode pengukuran dengan metode ini, selain berbentuk tes, dapat pula berbentuk kuesioner dengan berbagai variasi. 2. Teknik proyektif. Teknik yang digunakan sebagaimana tersebut di atas mengandung alternatif yang sudah pasti dan melibatkan item yang mungkin merupakan ancaman ego sehingga memiliki keterbatasan untuk mengungkapkan hal-hal yang mendasari kepribadian dan bersifat rahasia. Metode teknik proyektif dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan tersebut sehingga individu dapat mengekspresikan kondisi kepribadiannya secara bebas. Kepada individu disampaikan suatu rangsangan yang berupa tes tertentu yang tidak terstruktur dan relatif aman. Misalnya, tes percikan tinta yang dikembangkan oleh Rochecart. Individu diminta memberikan respon terhadap tugas yang diberikan oleh tes yang pada akhirnya akan ditafsirkan sebagai proyeksi keadaan kepribadiannya. 3. Skala penilaian. Metode ini dilaksanakan dalam bentuk permintaan kepada individu untuk memberikan penilaian terhadap sejumlah ciri kepribadian tertentu dalam respon yang berskala. Ada 3 tipe skala kepribadian tertentu dalam respon yang berskala. Ada 3 tipe skala penilaian dalam metode ini, yaitu A peringkat, B orang kepada
orang dengan memilih yang paling baik. C. Skala penilaian grafis. 3. Interview atau wawancara. Periode metode ini bersifat tradisional dan banyak digunakan sebagai metode penaksiran kepribadian. Prosedur wawancara seolah-olah sederhana yang diragukan tingkat validitas dan reliabilitasnya. Kelemahan lainnya adalah sangat dipengaruhi oleh subjektivitas dan keterampilan pewawancara. Meskipun demikian, hal itu dapat diatasi dengan pewawancara yang terlatih baik dan dilengkapi dengan alat lain. 5. Sosiometrik, yaitu teknik yang digunakan dalam situasi kelompok untuk memperoleh deskripsi hubungan sosial dalam kelompok. Dalam teknik ini, setiap anggota diminta untuk menyatakan anggota lain yang dianggap sesuai untuk bekerja sama dalam aktivitas tertentu. 6. Penaksiran situasional. Teknik ini dilakukan dengan observasi terhadap reaksi individu dalam suatu situasi, baik situasi buatan atau artifisial maupun situasi sesungguhnya. Dari hasil observasi itu disimpulkan deskripsi kepribadian individu. 7. Pengukuran eksperimental. Metode ini dilaksanakan dalam bentuk eksperimen dengan melihat keterkaitan variabel tertentu terhadap kepribadian. Eksperimental dilakukan dengan membandingkan ciri kepribadian tertentu antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol sebagai pengaruh variabel tertentu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.